Hanya dia yang mengerti aku, cuma dia yang bisa luluhkan hatiku. Oh, hanya dia yang manjakan aku, cuma dia yang ada di dalam hatiku. Oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Gimana rasanya? Coba dong reaction 30 hari. Belum sih, 28 hari kita. Sama ibu, aku temenin, sama Pajo, sama tim Broad Corner. Nyatet setiap hari. Teman-teman hebat banget. Aku ngerekapin siapa yang tiap minggu setoran, pie chart itu ada yang disiplin banget, ada yang aku tahu banget teman-teman pasti di awal bulan closingan, ada juga yang lagi keluar kota, ada yang mungkin harus pulang lebih malam karena banyak kerjaan, ada yang misalnya di week 2 nggak sempat setoran pie chart tapi dikejar di week 3, dan di week 4 ini terima kasih banyak buat teman-teman semua. Itu juga ada yang udah ngerjain racanya, ada yang share bagaimana hasil financial check-up-nya, sehat-sehat, tapi likuiditasnya enggak sehat, Bu Min harus gimana? Nanti dibahas sama Ibu Nadia gimana tipsnya. Oke, jadi aku mau jelasin dulu agenda kita siang ini. Siang ini agenda kita adalah wisuda cash flow terapi, gibahin duit yuk, batch 1. Apakah ada selanjutnya? Tanya Pak Jo. Agendanya adalah aku opening dari Bu Min, terus nanti ada materi dari Ibu Nadia. Terus sebelum kita lanjut ke Q&A, biasanya kita foto-foto dulu. Harusnya sih teman-teman udah inilah ya, udah makin panas karena sambil materi, terus bisa foto lebih senyum lebih merekah. Habis itu ada sesi Q&A, dan sesi mungkin yang paling ditunggu teman-teman, yaitu ada door prize. Jadi, apakah aturan door prize jika orangnya tidak join dan tidak raise hand, tidak on cam, gugur atau gimana nanti tergantung dari Bu Nadia. Oke? Jadi itu aja opening dari Bu Min. Harapannya di wisuda ini semua pertanyaan teman-teman 28 hari catat itu terjawab. Ada yang mau ditanyakan silakan, manfaatkanlah wisuda siang ini untuk ditanyakan supaya nggak mengganjal nantinya pada saat kita selesai program. Dari Bu Min itu aja. Aku mau kasih kesempatan ke Ibu. Ibu halo, sudah standby kah? Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah materinya sudah siap, Ibu? Udah siap, aku udah pengen merayakan teman-teman lulus dari challenge yang hampir 30 hari ini. Keren banget sama semangatnya, dan mudah-mudahan kebiasaan baiknya jadi ikut terus, nggak hanya 30 hari ini, tapi lanjut terus sampai keuangannya makin stabil terus dari waktu ke waktu. Gitu. Oke, kalau begitu. Aku punten reminder dulu, recording sudah, jadi semua sudah aman ya Bu harusnya ya. Silakan Ibu, bisa mulai sesinya. Aku izin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Aku izin memberikan materi ya untuk teman-teman yang sudah melewati masa 30 hari cash flow terapi. Pertama-tama kita cek dulu apakah hari ini semuanya aman, semuanya sehat, akhir bulan gajian belum ada, tapi besok udah weekend lagi, rasanya tuh aduh gimana caranya aku menghadapi weekend ini ya gitu. Oke.
Anyway, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang semangatnya masih menyala sampai hari ke-30 ini. Aku ingat banget betapa grupnya sangat rame, betapa grupnya penuh dengan diskusi yang memberikan insight. Jadi mudah-mudahan ini bisa merap up dan mengevaluasi apa yang teman-teman lakukan selama 30 hari terakhir. Selama ini mungkin teman-teman dapat webinar, seminar tentang mengatur uang yang teorinya udah tahu, tapi ternyata ketika dilakukan kok lumayan challenging ya. Niat hati tuh hemat tuh HEMAT cuma 5 huruf. Tapi kok ternyata kalau dilakukan challenging sekali 30 hari terakhir ini. Nggak apa-apa, at least you tried, at least teman-teman udah tahu ilmunya, udah ngerasain pengalamannya. Mudah-mudahan dari situ juga jadinya punya habit baru. Nah, itu dia yang mau saya sampaikan. Aku mau ajak flashback 30 hari ini kita ngapain aja sih? Pertama, kita udah ada webinar opening. Itu adalah 30 hari yang lalu, 28 hari yang lalu, Ding. Ketika teman-teman gajiannya masuk. Di situ pun teman-teman dapat modul untuk dibaca-baca untuk cashflow terapi. Modulnya bisa teman-teman keep, bisa teman-teman manfaatkan, kapan aja mau dibaca ulang silakan. Yang kedua adalah setiap minggu kita akan setoran pie chart. Itu fungsinya untuk merekap. Lebih kepada biar teman-teman tahu, oh begini tuh cara kerja formulirnya. Gitu. Lalu setiap minggu juga, setiap hari Sabtu kita ada kuliah WhatsApp. Di minggu pertama topiknya tentang dana darurat, minggu kedua tentang investasi emas, ada bonus soal finansial check up dan ngomongin pensiun juga. Jadi sebenarnya ketika di breakdown lagi dalam 30 hari terakhir ini grupnya tuh sangat fruitful dan penuh insight. Kalau mau dibaca ulang mangga banget, silakan kalau sekiranya teman-teman butuh di-refresh lagi pengetahuannya tentang mengatur uang. Nah, intinya tuh apa Mbak Nadia 30 hari ini? Jadi yang mau saya sampaikan adalah mengelola uang tuh rumusnya simple banget kakak-kakak. Duit yang masuk, dikurangin duit yang keluar, ada yang disisihkan untuk masa depan. Nah, disisihkan untuk masa depannya, idealnya itu adalah ketika gajian yang makin naik, maka itu juga naik. Tapi kan pada prakteknya nggak semudah itu ya. Nah, pada prakteknya juga iya sih gajian 10, idealnya expensesnya 8. Tapi kadang-kadang dalam 30 hari itu manusia tuh ingatannya pendek. Hari ini lagi impulsif, besok lagi, besok lagi, besok lagi gitu ya. Nah, dengan mencatat expenses ini, kita tuh bisa trace back gitu. Oh iya ya, saya jadi punya data bahwa tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, saya tuh udah melakukan pembelanjaan besar. Jadi kayaknya harus stop dan ngerem dikit deh, biar gajiannya bertahan dan tabungannya nggak kecolek. Nah, itu dia inti dari cash flow terapi. Nah, lanjut. Kenapa sih Mbak Nadia repot banget ngatur duit? Kenapa sih? Kan katanya nikmati yang ada. Benar, saya percaya dengan nikmati hari ini, tapi jangan lupa juga harus seimbang mempersiapkan masa depan. Jadi ini tuh sebenarnya simpel banget karena manusia itu seperti kita, maunya banyak, cita-citanya banyak, tapi resources-nya terbatas. Jadi memang kita harus menyadari bahwa, kebetulan nih bukan 9 naga, anggota 9 naga yang ke-10 ya kita ya. Jadi manusia itu, kita tuh duitnya terbatas gitu. Jadi memang suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus atur prioritas, nggak bisa semuanya dibelanjain, nggak bisa semuanya dibayar saat itu, dan nggak bisa semuanya dipakai tanpa mikir gitu. Jadi memang karena uangnya terbatas itu, kita jadi perlu atur skala prioritas. Makanya memang ada rasio-rasio yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah paling nggak nih bisa nabung 10% aja. Makanya kalau tadi kemarin sempat financial check up, oh aku sehat, oh aku belum sehat gitu. Nah, itu adalah rasio-rasio berdasarkan angka yang kita berikan untuk menilai keuangan kamu tuh udah sehat atau belum. Kalaupun belum sehat, paling tidak kita tahu benerinnya di mana. Begitu. Nah, jadi intinya adalah cash flow terapi tuh membuat kita yang pertama
sadar bahwa dengan income yang kita punya, wajarnya hidup tuh ngabisin berapa sih. Yang kedua, sadar tiap bulan kalau memang ternyata duitnya bocor, nggak ada yang tersisa jadi tabungan, bocornya kemana aja sih? Emang jangan-jangan duitnya kurang atau tipikal yang ternyata aku tipe yang nggak enakan setiap ada orang datang minta bantuan, aku kasih, aku nggak bisa ngomong enggak. Nah itu ya. Nah, yang berikutnya adalah sadar bahwa kita perlu menabung untuk hal-hal besar yang kita bayar di masa depan. Sekolah anak, mungkin pengen daftar haji, pengen renovasi rumah, yang bisa jadi nggak bisa kebayar kalau cuma dari income bulanan. Itu dia yang sebenarnya inti dari cash flow terapi. Nah, ini tuh sebenarnya membuat kita menjadi sadar lagi. Jadi intinya tuh adalah eling. Jadi bahkan alumni cash flow terapi saya yang umum gitu, saya menyebut mereka adalah sobat eling karena mereka dipaksa painful banget menuliskan duit yang mereka keluarin yang panjang itu listnya, membuat mereka menjadi iya ya ternyata jadi lebih gampang ngerem ketika kita eling, ketika kita sadar gitu ya. Jadi ketika itu kita tuh bisa memilah, oh aku tuh sebenarnya nggak apa-apa kok kalau nggak belanja tas ini, aku tuh nggak apa-apa kok kalau nggak beli baju kan sebenarnya masih ada gitu ya. Nah terus kita jadi punya data, data keuangan membuat kita bisa mengevaluasi. Duitnya hilang, berubah bentuk, bentuknya jadi apa? Nah terus berikutnya adalah dengan punya data ini, kalau sudah berpasangan, kalau sudah menikah, dan pengen dan bercita-cita untuk bisa ngobrol soal uang sama pasangan, ini tuh bisa jadi tools untuk ngasih lihat data keuangan keluarga. Ini loh uang yang untuk dipakai urusan anak habis segini sebulan. Jadi kalau misalnya saya saya bilang ke pasangan bahwa, "Duh uang yang dikasih tuh kurang." Kita bisa melakukan pembuktian bahwa iya emang dipakai buat ngebiayain anaknya gitu. Jadi dengan itu kita ngobrol berdasarkan data. Mudah-mudahan dengan kayak gini, pertengkaran-pertengkaran tidak perlu jadinya bisa dikurangin. Begitu. Nah, kan datanya udah direkap, udah dicatat, udah direkap. Nah, evaluasinya gimana Mbak Nadia? Gitu. Yuk kita cari tahu. Jadi inti dari cash flow terapi itu adalah mengkategorikan uang yang teman-teman keluarkan jadi hanya 4 bagian. Yang dipakai buat nabung, yang dipakai buat cicilan, yang dipakai buat biaya hidup, dan yang dipakai buat gaya hidup. Ketika kita udah bisa ngelihat 4 ini, maka kita tuh bisa membelah gitu. Mana yang menjadi penting dalam hidup saya dan mana yang sebenarnya cuma nice to have. Nah, ketika udah nice to have ini, kita tuh bisa jadi lebih gampang untuk mengeliminir gitu. Oke, kelihatan nih buat jajan-jajan dan ngopi-ngopi dalam sebulan habisnya 1,5 juta. Gitu. Ya, dalam 30 hari. Ya kalau sehari 50.000 make sense sih jadi 1,5 juta kan. Nah, kayaknya kebanyakan ya, saya kesulitan mau nabung 500.000 aja masa nggak nyampe gitu. Yaudah deh bulan depan kita cut sih 1,5 juta itu. Lifestyle-nya dikurangin 1,5 juta di bulan berikutnya. Nah, jadi dengan punya data pembanding kita jadi bisa nih untuk oke, let's go kita coba evaluasi gitu. Nah, jadi saya izin izin kasih lihat Excel yang teman-teman sudah isi. Jadi ketika kita mengisi detail, nanti kan akan muncul nih anggaran bulanan yang di sini. Ada yang terisi otomatis ketika teman-teman mengisi jumlah gaji di sini. Dia akan terisi otomatis. Ini adalah realisasinya, rekapan dari angka yang teman-teman isi selama 28 hari terakhir. Ya, dan di sini adalah persentase batasannya. Jadi gitu cara evaluasinya. Oke, saya punya target nabung idealnya 2 juta rupiah. Realisasinya 2,8, berarti lebih tinggi target nabungnya. Gitu. Lanjut, saya punya batasan cicilan maksimal 30% adalah 6 juta. Cicilan saya ternyata cuma 2 juta.
oke, lebih bagus realisasinya daripada target batasannya gitu. Pengeluarannya idealnya 40-70%, kalau nggak salah di sini saya bikin 60% tengah-tengahnya. Oh sorry, 60%. Ini angkanya segini, tapi kan masih bergerak ya, masih ada 4 hari lagi menuju gajian gitu. Misalnya ternyata di sini targetnya 10 juta, di sininya 11,2 gitu. Ya udah nggak apa-apa, as long as di sininya tuh masih surplus gitu ya. Lifestyle-nya juga nih kelihatan, target saya 2 juta. Ternyata lifestyle saya 1,6. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat worksheet-nya masing-masing di sheet bulan Oktober November ya. Antara ideal sama realisasi tuh jauh jomplang apa enggak gitu. Kalau emang ternyata, wah jomplang banget Mbak Nadia, cicilan bulanan idealnya 6 juta, saya di sini misalnya 10 juta. Efeknya di sini persentasenya gede banget. Nah, biasanya itu akan ngaruh ke neraca, ke finansial check-up-nya jadi nggak sehat gitu. Jadi kita benar-benar saat ini melihat dengan angka gitu ya. Nah, di bagian komposisi pengeluaran rutin ini sebenarnya adalah breakdown dari pengeluaran rutin yang 8,7 ini. Nah, ini tuh di breakdown lagi. Mana yang buat rumah tangga, mana yang buat transport, mana yang buat anak, mana yang buat charity, mana yang buat lainnya. Nah, di sini akan kelihatan nih, kalau misalnya, wah ternyata saya emang orangnya nggak enakan, charity-nya gede banget. Misalnya dari total semua charity-nya bisa 80% gitu. Atau dia generasi sandwich. Nah, ini biasanya kelihatan nih di bagian sini. Iya ya, gede juga persentasenya gitu ya. Nah, teman-teman tentu saja kita mencatat income selain daripada gajian. Misalnya gajian tanggal 24 kemarin dicatat, misalnya ada lagi pendapatan yang lainnya, dapat uang kontrakan, dapat kupon SBN, dapat bunga deposito, itu boleh dicatat sebagai penghasilan gitu. Misalnya juga Mbak Nadia ada bonus atau ada uang dinas, boleh ditambahin di sini ya. Tapi jangan lupa pengeluaran dinasnya juga kalau income-nya dicatat, dianya juga dicatat di sini gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menilai nih teman-teman, ada levelnya, level 1 sampai level 4. Sebenarnya saya ngarang aja sih, tapi ini membantu kita mengetahui di mana posisi kita saat ini ya. Level 1 adalah tipe orang yang pengeluarannya masih boncos. Jadi, nih penghasilannya 21 juta, di sininya 25 juta, berarti dia boncos. Nah, biasanya itu terjadi karena misalnya satu, ada pengeluaran darurat yang nggak bisa diprediksi dan jumlahnya gede. Yang kedua, kok bisa tetap hidup ya? Karena mungkin saja dia makan tabungan atau jadinya dapat income tambahan dari utangan gitu ya. Nah, jadi kalau ini ternyata lagi lebih gede daripada ini, jadi keluarnya lebih gede daripada masuknya, cari tahu mungkin kamu ada kejadian extraordinary apa gitu ya. Tadi ada juga yang beberapa waktu kemarin bilangnya kan gini, Mbak Nadia saya tuh sudah niat untuk beli elektronik gede, misalnya udah mau beli kulkas bulan ini, uangnya udah ada dari tabungan, tapi saya nyatetnya gimana? Nah, kalau itu kan biasanya dicatat di darurat, lalu ya udah biasanya nanti akan minus dulu, nggak apa-apa. Tapi, silakan dikeluarin dulu aja si transaksi beli kulkas itu untuk mengetahui, oh rata-ratanya tuh sebenarnya gini loh kalau nggak ada transaksi beli kulkas, gitu ya. Yang kedua adalah level pengeluarannya dia impas, income-nya 21, keluarnya juga 21. Yang ketiga, dia udah sehat. Jadi income-nya 21, di sini paling enggak udah ada inputannya, realisasi nabung, dan di sini sebenarnya ada saldonya, saldo 10%. Jadi ada nih tipikal orang yang belum nyatet untuk nabung, tapi di sini tuh dia punya saldo, dan saldonya itu kurang lebih minimal 10% dari si gajinya. Nah, itu udah bisa sih sebenarnya dianggap sebagai bisa untuk menabung gitu. Nah, yang terakhir adalah si level sultan, dia antara income-nya sama expenses-nya bisa sisa separohnya gitu. Nah, ini tuh sebenarnya butuh perjuangan dan butuh proses juga sih untuk teman-teman yang baru meniti karir, gajinya masih UMR lewat dikit, kayaknya masih struggle ya untuk mencapai si level sultan ini karena biaya hidup di Jakarta, Jabodetabek tuh kan sebenarnya
ya walaupun kita sehemat apapun ada uang yang tetap keluar gitu untuk transport, untuk beli groceries, untuk biaya makan gitu ya. Nah, jadi kalau emang teman-teman lagi berusaha naikin dari level 2 ke 3, 3 ke 4, semua perjuangannya tuh valid. Jadi mudah-mudahan bisa untuk naik level dari sini ya. Lanjut. Nah, saya menyarankan, saya suggesting untuk lanjutin pencatatannya sampai 3 bulan ke depan. Biar apa? Biar teman-teman punya angka rata-rata. Apalagi kalau bulan ini ada extraordinary expenses. Sorry, ada extraordinary expenses. Jadi kayak, oh Mbak Nadia bulan ini pas banget waktunya saya lagi daftar umroh gitu. Jadi tiba-tiba keluar duitnya jeger 30 juta. Padahal gajinya 20 juta gitu. Nah, jadi apa namanya, lanjutin aja untuk 3 bulan biar nanti kita bisa membandingkan angkanya dari bulan ke bulan. Jadi Oktober, November, Desember gitu. Nah, saya pun juga mengakomodir di formulir itu bisa untuk 3 bulan gitu ya. Nah, lanjut, ini udah tadi dicek. Nah, kalau misalnya gini, Mbak Nadia saya masih tekor nih, masih level 1, level 2, gimana dong? Gitu. Maka yang saya sarankan adalah ada 2 jalur, yang pertama jalur hemat, yang kedua jalur nambah keran penghasilan gitu ya. Kalau mau jalur hemat tuh gimana caranya Mbak? Yang biasanya kita lakukan adalah fokus ke post lifestyle-nya. Di bagian sini itu biasanya akan kelihatan, oh oke, lumayan banyak nih, totalannya udah lumayan ngeri. Nah, jadi target di bulan berikutnya adalah kurangin mau berapa? 10%, 20%, 30%, 50%. Di awal langsung cut masukin ke tabungan. Gitu. Ya, begitu gajian besok. Yang berikutnya, Mbak, kayaknya nggak bisa orang expense lifestyle aku juga nggak gimana-gimana banget. Kebetulan emang saya tanggungannya banyak, jadi kayaknya agak sulit nih kalau mesti berhemat gitu. Nah, biasanya ini saya tuh ya udah gimana cari tahu buat nambah-nambah income. Di bagian sini memang mungkin akan terasa lumayan ada prosesnya dan lumayan ada struggle-nya karena nggak bisa instan gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang working hours-nya bisa di-stretch gitu ya. Jadi misalnya saya pernah dengar ada satu akun Instagram judulnya adalah kalau orang kan kerjanya 9 to 5. Ini dia 5 to 9. Jadi dia mencari tahu hustling apa yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan di jam-jam setelah bekerja di kantor secara resmi gitu. Tentu saja ini penting untuk cari tahu bahwa itu tidak melanggar hukum. Pekerjaan sampingan menurut saya di era digital ini juga banyak banget yang bisa dilakukan sambil kerja kantoran, tapi lagi-lagi butuh proses. Jadi mudah-mudahan teman-teman ketemu caranya untuk cari tahu income-nya nambah dari mana. Gitu. Nah, data cash flow kayak gini buat apa? Gitu ya. Ini kelihatan nih tiap bulan saya ngabisin duit 15 jutaan segini. Nah, yang bisa dilakukan adalah satu, bikin budget bulan berikutnya. Yang kedua, nentuin besaran dana darurat. Nah, yuk kita cari tahu. Nah, nih, jadi kalau yang kemarin kita bahas dana darurat ya, ada yang kayak minimal 3 kali, 6 kali, 9 kali, 12 kali gitu. Kalau angkanya semuanya pakai angka total 15 juta, maka ini akan menjadi versi optimis. Sorry, harusnya nih 15 juta ya. Ini akan menjadi versi optimis gitu. Jadi pengalinya gede. Karena apa? Karena nabung sama lifestyle ikut kita hitung. Nah, itu jadinya gede gitu. Kebetulan sekarang dana darurat saya masih nol, Mbak Nat. Pengen deh membangun dana darurat paling nggak ada 1 kali biaya hidup. Gimana ya caranya? Maka approach saya ajakin teman-teman untuk pakai versi realistis aja. Pengeluarannya cukup yang dihitung rutin sama cicilan aja. Karena kalau kita lagi dalam kondisi darurat, biasanya fokusnya adalah surviving gitu loh. Ya nggak nabung dulu nggak apa-apa, nggak seneng-seneng dulu nggak apa-apa, yang penting survive gitu ya. Nah, jadi instead of pengalinya jadi 15 juta, ini jadinya kayak cuma 8 tambah 2, 10 jutaan. Sorry ini agak angkanya mesti direvisi. Nah, jadi survival mode yang penting realistis, cicilan kebayar, terus tetap bisa makan, tetap bisa anaknya sekolah, tetap bisa bayar listrik gitu istilahnya. Si lifestyle-nya tutup mata aja gitu.
Nah, terus next-nya apa nih Mbak Nadia setelah ini? Nah, kamu yang di level 1 dan 2, yang masih nombok, yang masih BEP, yang belum bisa nabung, maka let's work on it. Jadi gimana caranya? Karena ini adalah basic pondasinya mengatur uang. Selama belum surplus, kayaknya nggak akan kemana-mana. Selama belum surplus juga, kamu akan kesulitan kalau mau investasi, pengen ini, pengen itu. Karena biasanya jadinya dibongkar lagi tuh investasinya, gitu ya. Nah, dan kamu si level 3 dan 4 yang udah bisa nyisihin, maka mulai bikin tujuan finansial yang lebih terarah. Mau ngumpulin apa dari yang 10% dan mungkin 50% ini untuk jadi dana darurat, untuk ngumpulin dana pensiun, untuk ngumpulin pendidikan anak. Karena memang suka nggak suka, mau nggak mau mengatur uang dan punya rencana keuangan harus ada duitnya dulu, surplusnya dulu gitu ya. Jadi hidup dari bulan ke bulan kayaknya terlalu reckless untuk kita si WNI yang pensiunnya nggak dijamin sama negara. Nah, teman-teman, tidak hanya selesai sampai di sini, lanjut lagi, luar biasa ya, Growth Corner ini benar-benar ngasih teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk praktek terus. Jadi untuk yang ngerasa problemnya adalah aku nggak bisa, aku tetap impulsif. Nah, langsung nih kita dikasih insight terbaru, ada lanjutannya, bentuknya Coolwap, dan setiap selesai Coolwap ada challenge-nya, Coolwap ada challenge-nya gitu kalau nggak salah ya. Nanti materinya kurang lebih ini adalah bedain butuh versus boros, audit barang nyesel. Ini lucu banget sih, audit barang nyesel gitu. Jadi kalau saya ngelihat di sini terus coba kumpulin barang-barang yang nyesel kamu beli gitu, kayaknya bakal sekarung sih. Nah, jadi saran dari saya ikutilah Coolwap dan Mindful Spending One on One ini biar kita tahu dan bisa gali sebenarnya problem impulsif saya tuh ada di mana gitu. Ya, cakep banget nih. Jadi lanjutin ya. Nah, oke. Kayaknya sebelum undian kita foto bareng sama Q&A dulu, apa mau undian dulu? Bu Min. Undian mah enaknya di terakhir, Bu, biar semua tidak les. Oh, Kan, tidak. kan manteng terus sampai akhir. Apakah nih pertanyaannya nih, Bu? Diundi itu namanya keluar. Nggak ada. Nggak raise hand, nggak on cam. Gimana, Bu? Tuh, gimana dong, Pak Jo mau kasih ini dong, suggestion? Batal. Batal. Itu siapa Yo, nih? kita menghargai yang join. Benar, teman-teman yang join. Saya Betul. setuju. Udah siap mau sudah batalkan yang ada. Iya, apalagi yang udah nyewa kebaya tuh, udah pakai kebaya, Sanggup. cacakan tuh. Ya Allah, Robi. Kak, toganya mana, Kak, toganya? Udah nyari tadi Ya, pagi aku nggak ketemu, Kak. Padahal Ya aku udah Allah. niat loh pakai toga, beneran. Mantap banget Ternyata sih. keselip, nggak tahu Ya gimana. Allah, ya Allah. Lucu banget sih, gemes. Oke. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya nanti ada 2 jenis hadiah. Yang hadiah pertama adalah 3 orang yang udah ngumpulin pie chart week 4, kayak yang kita udah lalui 3 minggu terakhir ya. Jadi nanti ada 4 orang, masing-masing dapat hadiah 150.000. Terus hadiah grand prize adalah emas LM UBS 0,5 gram senilai 1.400.000. Harga hari ini 1.486.000. Saya udah cek sama vendor yang vendor yang biasa saya beli emas LM. Itu nanti diberikan, ayo mana segitu aja suaranya gitu. Riak dong guys. Oke. Nah, jadi grand prize-nya adalah emas LM 0,5 gram. Ini diberikan kepada kakak-kakak yang paling enggak 2 kali setoran pie chart dan udah pernah kasih hasil financial check-up. Jadi saya udah bikin listnya, kurang lebih ada 21 nama di situ. Jadi nanti siap-siap kita undi. Oke, Bu Min, sebelumnya foto dan Q&A dulu. Yuk, kita foto dulu yuk. Ibu, share screen boleh Bu.
Aduh, Tunggu oke, waktu oke. On Kak cam, langsung. on Tapi cam. saya bisa Yuk seharian kita tadi. on cam. Halo, Halo Pak Oh, Sugianto. karena itu ya, ujian ya. senang sekali. Selama ini cuma lihat di Halo chat, Bu sekarang Tri. akhirnya bertemu. Apa, lama-lama ngap ya. Oke. Halo. Aduh, ada yang beneran pakai kebaya kutu, Bu. Kan dibilangin tadi si kakak itu dia udah Iya. bawa ginian. Ya ampun, Kak Anissa, aku cuma toganya aja tadi pagi nyari nggak ketemu. Kalau nggak aku bawa toga. Oh, Sambulnya udah kan aku di dalam sih sambul nih. sambulannya udah. Bes, Biar seru. Oke, semua standby senyum aja pokoknya, oke? Aku nggak tahu bagaimana, pokoknya senyum ya. Oke, semuanya ya. Ya Allah, gemes. 1, 2, 3, cheese. Oke, bentar. Ini soalnya ada 500 orang yang join, jadi kita harus geser-geser ya. Sebentar lagi. 1, 2, 3, cheese. Ada lagi, sebentar. Kita foto lagi. Oh, page selanjutnya. 1, 2, 3, cheese. Sebentar, ada lagi. Tenang guys. Oh, banyak banget wah, 500 satu lagi. yang join. Bener kan? Bukan main. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip. Jangan off cam, tolong. Tetap on cam, tolong. Oke. Foto kita udah. Aduh, ya Allah, halo, Kakak Vera, Kakak Eza, si Gold Digger, cenah. Kakak Grace, Kakak Fauzi, Kak Sali. Iya loh, hai Kak Grace. Nah, aku sapa dulu ya yang on cam ya. Putri, Kak Aulia, Kak Magresa, terus siapa lagi nih? Pak Jo, Pak Jo, oke. Kak Sugianto, Kak Indri, Kak Nining, Kak Yunita, Kak Yudiasmi, Kakak Pipin. I know you Kakak Pipin, kamu rajin loh. Kakak Dinda, Kakak Maftukin. Oke, semua udah aku sapa. Sekarang saatnya kita Q&A. Aku mau kasih kesempatan buat yang on cam dan bertanya langsung dulu. Coba kira-kira siapa yang mau bertanya dulu? Adakah yang ingin bertanya? Nggak serak Bu sama hasil finansial check up-nya misalnya. Kayak ada tuh Bu yang japri aku. Yang nabung sehat, cicilan sehat, likuiditasnya enggak, terus tapi bingung gimana. Ayo, monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah? Ya, kalau emang itu biasa kejadian, nabungnya sehat, cicilannya sehat, tapi likuiditasnya kok nggak nambah-nambah. Nah, likuiditas itu kan butuh proses ya teman-teman. Ketika teman-teman pengen bikin likuiditas 3 kali, 6 kali dari biaya hidup sebulan, itu kan angkanya lumayan gede. Misalnya biaya hidup sebulan 10 juta, maka harus terkumpul 30 juta di aset lancar. Bentuknya bisa tabungan, deposito. Nah, itu butuh proses gitu. Nah, biasanya kita bisa boosting jeger gitu ketika dapat bonus gitu ya. Nah, tapi biasanya tantangannya juga adalah kita suka nggak sadar bahwa itu ketika ada di tabungan, kita suka ambil dikit-dikit. Jadi kepake. Jadi akhirnya ya udah likuiditasnya nggak bergerak gitu. Itu satu. Yang kedua bisa jadi berubah bentuk. Tadinya likuiditas punya dana yang lumayan gede. Punya tabungan nih akhirnya 100 juta pertama. Di kampung ada yang jual sawah. Kayaknya saya tertarik deh beli sawah. Nah, ya udah, jadi angka 100 jutanya berubah jadi sawah gitu. Kan tentu saja likuiditasnya jadi turun gitu. Nah, biasanya saya selalu sarankan untuk teman-teman seimbangin antara aset liquid sama aset tidak lancar. Karena kalau sampai likuiditasnya rendah sekali, ketika kita BU, ketika butuh duit yang lumayan gede dan butuhnya cepat, kita akan kesulitan dan pakai acara jual barang gitu, jual aset istilahnya. Itu sih. Oh gitu, oke. Karena masih banyak yang bingung, kan kalau kita rasio nabung langsung jelas ya Bu ya, kelihatan di pie chart. Rasio satunya tuh hutang kelihatan di pie chart, tapi likuiditas nih apa sebenarnya rumusnya gitu. Jadi udah dijelasin ya sama Ibu ya. Oh ya, yang mau tanya di chat juga boleh, misalnya sambil kerja tapi ada pertanyaan boleh banget. Oh, Kak Fauzi Rupinya dia angkat tangan. Oke, halo Kak. Halo, selamat siang semuanya.
Siap. Iya. Bu Min, Bu Nat, Monggo. mohon izin bertanya. Saya lagi bingung ini. Kebetulan saya kan investasi motor tua ya, lebih tepatnya Vespa. Itu dari 2013 sampai dengan sekarang. Mm-mm. Jadi saya mengumpulkan Vespa, saya restorasi sendiri dan kemudian nanti saya jual. Mm-mm. Nah, karena ini unitnya sudah ngumpul Mm-mm. dan harga emas mulai merangkak naik, itu sebaiknya saya tetap keep investasi saya di Vespa itu atau saya bisa berganti ke emas ya, Bu? Itu aja Oh, sih. baiklah. Terima Oke. kasih. Pak Fauzi, sebenarnya lebih tepatnya si investasi kita menyebutnya flipping istilahnya. Jadi ada juga yang tipenya kayak gini, tapi dia carinya rumah tua, terus dia renov, cakep-cakepin, terus dia jual lagi gitu. Nah, jadi yang dia ambil adalah selisih antara harga belinya dia ke barang itu tambah biaya repair, terus dia jual ada selisihnya. Nah, sebenarnya kalau memang itu semua berjalan lancar, Mas Fauzi udah tahu apa namanya, udah tahu marketnya. Sebenarnya ini justru lebih niche sih dibandingkan investasi emas gitu. Kenapa? Karena kalau untuk si Vespa ini kan kita mesti tahu ngiklaninnya kemana, kira-kira yang akan beli gimana, komunitasnya juga terbatas gitu. Jadi tipikal yang justru kalau udah tahu kunciannya, gainingnya juga bisa jauh lebih tinggi daripada investasi emas gitu. Nah, jadi saran dari saya adalah kalau masih lancar-lancar aja dan kayaknya masih ngasih income yang lumayan gitu, nggak apa-apa kali ditekunin dulu. Pun sebenarnya kalau emas tuh lebih kepada kita nggak pernah tahu Mas kapan harganya naik, kapan harganya turun. Kalau saya tahu saya pasti udah kaya banget. Nah, jadi biasanya dari perencana keuangan kalau investasi emas tuh selalu approach-nya beli teratur aja. Misalnya 1 bulan 1 gram, 1 bulan 1 gram, harganya naik atau turun, don't bother lah, istilahnya nggak usah terlalu dipusingin karena kita bukan paranormal gitu ya yang mengetahui harga naik dan turun gitu. Kalau belinya rutin gitu diharapkan dapat harga rata-rata. Nah, kalau misalnya sekarang skenarionya udah semua Vespa saya jual jebret, terus nanti saya beliin emas, itu lebih ke spekulasi sih. Kita nggak pernah tahu kalau ternyata Mas Fauzinya beli di pucuk dan emasnya jadinya jatuh, kan sayang banget gitu. Jadi saran dari saya adalah lanjutin aja bisnisnya, itu sangat menjanjikan, tapi investasi emasnya jalan terus, teratur tiap bulan belinya dikit-dikit. Gitu. Menjawab. Menjawab Bu Nat, terima kasih banyak Bu Oke. Nat, Bu Min. Sukses ya, tolong diiklanin yang banyak Vespanya, karena pasti Ya Bu, lucu-lucu. ya Bu, Ih, mantep. terima kasih. Jangan-jangan biasanya kalau bapak-bapak investasi Vespa, misalnya dapat 1 juta, gopaynya buat touring gitu nggak sih Pak? Kebetulan belinya Tapi 2 tetap juta, cuan ya. Oh, belinya 2 jualnya jutaan. 20 juta. Oh, mantap kali, luar biasa loh. Kolektor emang nggak boleh dicolek dikit tahu. Mereka tuh adalah tipikal orang yang udah kita beli aja nggak peduli harga gitu. Jadi kadang-kadang harga nggak make sense sama mereka tetap diangkut gitu. Jadi menurut saya kalau udah tahu bisnisnya, udah tahu customernya, lanjutin Pak, lanjutin gitu. Mantap. Oke, terima kasih Kakak Fauzi. Lanjut Bu, di chat ada yang bertanya, Kakak Grace, karena dia maaf mau konfirmasi lagi kalau rasio utang belum sehat, tapi likuiditas sehat. Artinya ada simpanan aset lancar ya, yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk bayar utangnya. Benar, bisa. Jadi gini Kak, kalau misalnya rasio utangnya belum sehat, tapi punya tabungan, kok bisa sih? Ini biasanya skenarionya adalah, misal kita punya pinjamannya itu cicilannya gede. Mungkin karena masih di awal-awal, kayak awal-awal orang yang punya KPR gitu. Biasanya Iya. bank bisa kasih stretch dari 30-50%. Biasanya efeknya tuh jadinya, wah nggak sehat. Padahal sebenarnya kita punya tabungan untuk menutup si utangnya itu. Itu lain cerita kalau tipikal utangnya adalah utang konsumtif. Utang KTA, utang pinjol, utang kartu kredit gitu ya. Nah, itu biasanya saran dari saya adalah
simpanan aset lancarnya buat bayar aja karena sayang nggak jadi apa-apa si utangnya nggak jadi aset gitu. Tapi memang kemarin tuh baru saya bahas bahwa kita punya yang namanya, aduh gue lupa lagi nama istilahnya, ada pain, ada ketidaknyamanan ketika kita membayarkan dan kehilangan uang yang besar gitu. Makanya ada orang yang punya uang 20 juta buat beli iPhone, bayarnya langsung bisa gitu. Tapi dia memilih cicilan 0% gitu. Kayak nggak mau, aku nggak suka duitku jebret hilang gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan loss aversion. Ada istilahnya di psikologi gitu. Jadi kalau emang skenarionya seperti itu, saran dari saya adalah cek lagi ya. Kalau utangnya berbunga sangat besar, bisa sampai 30% setahun misalnya, maka saya sarankan daripada punya aset di tabungan terus kita cuma bayar bunga utangnya, mending pelan-pelan dijebretin, dilunasin gitu ya. Semangat Kak Grace. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Atau pertanyaan yang nanya ke Bu Min, Bu? Bentar ya. Jadi, kayak tadi tuh, balik lagi. Jadi pertanyaan yang tadi misalnya nabung sama hutangnya sehat, tapi likuiditas tidak sehat. Tapi nabungnya itu sampai 60%, Bu. Itu gimana sih strategi misalnya kita nge-split tabungan dari 60 itu untuk mengisi pelan-pelan likuiditas? Jadi biasanya yang saya sarankan adalah kalau udah bisa nyisihin uang di tabungan, itu biasanya ketika nabungnya lagi gede banget tapi likuiditasnya belum sehat, itu adalah fase di mana kamu perlu mengakumulasi dana darurat. Kamu belum punya nih aset yang liquid untuk kamu gunakan kalau terjadi apa-apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya saling berhubungan gitu. Ketika kita bisa rutin nyisihin income setiap bulan, maka pelan-pelan akan terbentuk si likuiditas itu. Kalau emang ternyata nggak terbentuk, jadi sebenarnya nabungnya tuh bohongan. Jadi awal bulan disetor, akhir bulan ditarik lagi. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman punya kekuatan untuk bisa stay menabung dengan istiqomah istilahnya. Gitu sih dari aku. Oke, sip. Belum ada pertanyaan lagi nih, Bu. Aku ada lagi satu. Sebentar. Ada kemarin yang bertanya, Bu. Bentar ya, Bu. Oh, bentar. Jadi dia itu apa? Kalau misalnya nih kita ada kebutuhan, tapi mostly memang ternyata si aset tidak lancarnya tuh ini Bu, besar banget, tapi si liquidnya kurang. Nah itu apakah harus ada yang kita cairin kah? Atau ya udah berdasarkan dari pendapatan aja Bu? Nah, itu biasanya terjadi sama tipikal orang-orang yang seneng taruh uangnya di properti. Itu banyak banget, apalagi angkatan-angkatan yang di atas kita gitu ya. Jadi saya pernah ketemu nih teman-teman, orang tua teman saya, mereka punya properti banyak banget, punya ruko, punya kosan, punya kontrakan, punya rumah beberapa gitu, khas boomer banget gitulah. Tapi one time mereka kesulitan untuk bayar biaya berobat yang cuma 30 juta gitu. Hah? Terus aku kayak, hah? Masa lu duit 30 juta aja nggak punya? Kan kontrakan lu banyak banget gitu. Nah, kalau di kasus mereka jadinya kan harus perlu jual aset gitu karena udah nggak ada gajian lagi. Tapi kalau ini terjadi di teman-teman yang masih produktif, maka yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan. Jadi ya nggak usah pakai acara jual aset dulu, nggak usah pakai acara jual properti, tapi dari income-nya pelan-pelan untuk bisa punya liquid aset. Nah, jadi sebenarnya rasio yang idealnya itu biasanya saya saranin adalah 70-30. Jadi kalau punya rumah mobil harganya 1 miliar, idealnya mudah-mudahan amin kita bisa punya liquid aset sekitar 300 jutaan gitu. Nah, itu kan ideal banget ya. Jadi mungkin susah gitu. Sekarang kan bisa aja orang punya rumah harganya 1-2 miliar, rumahnya di Jabodetabek. Tapi untuk punya uang 500 juta tuh susah banget gitu. Nah, jadi memang pelan-pelan perlu untuk diseimbangkan. Rumusnya yang tadi, 30-70. Oke, sip. Nah, nih Bu, Kang Inin, sebagai pertanyaan terakhir ya Bu ya.
Karena dia mau minta tips saya sebagai gen milenial sama kakak Ninin. Halo, gen milenial. Pengen punya rumah sendiri, lebih baik menabung dulu atau ambil cicilan KPR. Alhamdulillah untuk saat ini saya tidak memiliki hutang jangka panjang. Kak Didin semangat ya. Gini, ketika ada teman-teman yang bertanya, apa namanya, aku tuh baiknya kalau mau beli rumah KPR atau tunai gitu. Kita semua sih berharapnya pengen bisa banget beli rumah secara tunai. Karena kalau belinya pakai KPR, kita terlepas dari perdebatan riba atau enggak riba gitu ya kakak-kakak. Karena itu benar-benar sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya nggak bisa interupsi. Kita ketika belinya pakai KPR, maka akan membayar lebih mahal. Harga rumahnya 1 miliar, mungkin yang kita bayar antara cicilannya itu sekian puluh tahun, totalnya bisa 2 miliar gitu. Tentu saja pengennya tuh adalah beli rumah secara tunai. Jadi ya udah harga rumahnya 1 miliar, kita bayar 1 miliar gitu. Tapi kan itu kondisi ideal dan nggak semua orang punya keleluasaan rezeki untuk beli secara tunai gitu. Kecuali anggota 9 naga yang ke-10 gitu. Nah, jadi lagi-lagi silakan pertimbangkan kalau memang perlu melakukan pembelian rumah secara KPR, saran dari saya adalah mungkin rumahnya belum ketemu, tapi kamu tuh bisa banget untuk nyiapin DP-nya. Jadi tabung aja dulu sebisanya, terkumpullah sejumlah uang, misalnya 200-300 juta gitu. Ketika 200-300 juta ini di tangan, kita akan jauh lebih bisa untuk melakukan keputusan lebih leluasa gitu. Oke, ya udah beli rumah pakai KPR. Alhamdulillah tabungannya udah kekumpul, jadi DP-nya gede, cicilannya lebih ringan, bunganya juga jadinya lebih ringan gitu. Ya, atau oke 200-300 juta udah di tangan, ya udah deh kita beli tanah dulu aja. Kita beli tanah kosong, nanti tahun berikutnya akan dibangun pelan-pelan jadi rumah tumbuh gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah caranya akan kamu temukan, tapi yang paling penting kamu siapin DP-nya. Jadi ketika kamu perlu mengambil keputusan, keputusannya jadi lebih leluasa. Gitu. Oke, semangat ya Kak Dinin. Semangat. Aduh, Kakak Eza nyempil satu. Bu, bulanan rasio nabungnya nggak ideal. Tapi kan tahunan ada dapat bonus nih. Nah, Ya, kalau itu di-convert ke tahunan gimana, Bu? bisa aja sih. Tapi kan itu sifatnya situasional. Nah, jadi memang kita apa namanya, rasio nabungnya tuh bisa jadi naik turun. Ada masa di mana pas dapat bonus maka rasio nabungnya melesat. Ada masa di mana kebutuhan lagi banyak, lagi chaos banget hidup, nggak nabung sama sekali. Nah, jadi saran dari saya adalah bear in mind bahwa oke, walaupun kita nggak pernah bisa kontrol situasi, kita tuh harus tetap mengusahakan biar ada yang kita sisihkan untuk masa depan. Begitu, Kak. Oke, sip kalau begitu. Semua pertanyaan udah dijawab, Bu. Kita lanjut ke agenda selanjutnya adalah agenda yang ditunggu-tunggu. Kita ada 2 undian ke Bu atau Iya, gimana? ada 2 undian. Aku izin share ya. Sebentar. Tunggu. Ada 2 yang kita random picker. Yang pertama adalah week 4 yang udah, nah nih. Ini adalah random picker, 31 orang sudah menyetor apa namanya? Pie chart week 4. Jadi ini adalah kita akan pilih 3 pemenang. Masing-masing pemenang mendapatkan Rp150.000. Oke? Ready? Kita Ready. 3 orang. Siapakah ini? Bu Ibu. Apakah orangnya ada di sini? Ibu siapa nih? Bu Min namanya Trijayanti ya? Siapa? Iya. Halo? Coba kita cek dulu. Apakah Ibu ada orang adalah di sini? Trijayaningsih. Ibu Tri, apakah ada di sesi ini, teman-teman? Tadi 3, 2, belum ya? Ini temennya udah langsung mau menjegal. Ada tuh, ada.
Ada. Ada. Dicatat ya Bu Min. Kayaknya Bu Tri Ya. ini minggu lalu juga dapet nih, keren banget. Atau 2 minggu yang lalu. Wih, luar biasa, namanya Wangi banget emang nih. hoki banget, Wangi banget. mantap. Oke, pemenang kedua Oke, ya. lanjut. Pemenang kedua. Lanjut pemenang kedua. Siapakah? Kak. Weh, Kakak Grace. Ayo Kak Grace Di nyawa. mana? Ada dong. Ada dong. Ada dong. Wih, Kan tadi ada dong. nanya ya Kak Grace. Ih, luar biasa nih. Tunggu Mantap. tunggu Bumin ya, menghubungi Bumin ya. Don't worry, kamu tetap punya kesempatan untuk undian grand prize Kak Grace. Kalau udah setor 2 kali sama setor apa namanya financial check up. Oke, ini terakhir untuk pie chart week 4 ya. Pemenang terakhir. Yuk. Ya, week 4 yang menang. Oh, ini. Ya. Kakak Madina. Apakah kamu Halo ada di Kakak sini? Madina. Apakah ada Kakak Madina? Kita panggil. Panggilan pertama. Panggilan kedua Kakak Madina. Ada tadi kayaknya Madinah. Tuh, ada tuh. Raise hand tuh, Oh, Kak. dia raise hand. Oh iya, Kak Madina hai. kayaknya ini nih. Selamat. Kak Madina nih tipenya introvert, dia nggak tidak punya energi untuk bisa melayani ini ya, spotlight ya. Oke. Sambil Bu, sambil ngetik. Oke. Oke. 3 pemenang udah ya Bu ya. Pemenang Empat. sudah. Aku akan ganti menjadi pemenang untuk yang grand prize. Aduh, deg-degan saya. Oke, nih grand prize. Coba ya. Berapa orang, Bu? 21 orang yang sudah kita kita seleksi. Seleksi yang posting 2 pie chart selama 2 minggu paling enggak, minimal 2 kali, dan 1 financial check up gitu. Kak Sali, sabar dong Kak Sali. Saya suka nih Kak Sali udah mulai mode senggol bacok. Oke, nih 21 orang namanya ya. Tuh, lihat deh di sini. Kamu bisa lihat ya. Nama-namanya di sini. Aduh, deg-degan Bumin. Takut banget. Takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah grand prize untuk logam mulia 0,5 gram dari UBS. Kita akan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan spin. Ya. Nama Kak Sali kayak keluar. Ya. Kak Eza. Ayo, apakah orangnya ada? Iya, luar biasa, dia langsung nyawa. Eza tuh tadi yang komen gold digger Bu. Beneran dong dia. Emang, omongan adalah doa. Dia habis ngomong gold digger langsung jadi. Luar biasa Kak Eza. Nanti koordinasi sama Bumin ya untuk pengirimannya 0,5 gram, kita akan kirim dari Bekasi pakai truk tronton gitu ya Kak Eza ya. Oke. Gram truk tronton. Oke, kayaknya gitu aja deh. Iya. Kayaknya seperti itu. Dari Ibu adakah yang ingin disampaikan terhadap program kita bersama teman-teman? Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sangat-sangat masih memelihara antusiasmenya. Mudah-mudahan kebiasaan baiknya akan ada terus. Mudah-mudahan juga usaha ini walaupun ya sambil kerja, sambil ya tetap melakukan aktivitas sehari-hari, hal kecil ini bisa membuat keuangan teman-teman jadi lebih baik. Itu aja. Benar. Oke, kalau begitu, apakah grup
akan dibubarkan tentu tidak, karena tadi akan Dalam ada program kelanjutan. selanjutnya. Kak, Ada Kak kelanjutan. Grace, Kak Grace Aku ini cek ada nggak tidak sih? ada sih. Oh, jadi Apakah kakak sebelumnya, join? nah Tidak harusnya ada sih, Bu. Kak Grace Sinta misalnya ada di sini, dia akan menjelaskan program selanjutnya gimana cara berjalannya. Tapi ya mudah-mudahan akan ada di grup. Jadi tenang aja, don't worry, teman-teman nggak akan ketinggalan ilmunya. Oke, itu aja Bu Min. Silakan Oke, ditutup. siap. Oke, jadi untuk menutup wisuda siang ini, biasanya besok kita akan share materi yang tadi Bu Nadia share, terus juga ada recording, terus foto juga nanti aku langsung share di grup, dan aku akan membuatkan sertifikat buat teman-teman sudah lulus 30 hari join di Cashflow Therapy di Bahin With You. Aku nggak tahu nanti kalau di Pertamina Group apakah bisa di-reimburse menjadi 1 kali gaji, semoga ya. Amin, oke. Baik, kalau begitu itu aja dulu dari aku, Anissa, Ibu, dan teman-teman Growth Corner. Terima kasih banyak sekali lagi antusiasmenya, mau digrecokin sebulan ini. Mungkin apakah akan kangen kepada kita setiap pagi dan malam, nanti kita lihat. Dari aku itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang.